Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Salve, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama, bersatu iman, mohon kiranya Tuhan memberi kelegaan, kesembuhan kepada mereka. Demikian pun seandainya ada yang masalah dalam keluarga, semoga Tuhan memberikan jalan keluar dalam terang Roh Kudus-Nya. Amin. Hari ini kembali saya mengajak kita bersama-sama merenung dan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ialah engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Selama kira-kira seminggu lebih, umat Katolik disuguhi bacaan Injil tentang tubuh dan darah Kristus, Ekaristi Kudus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, lagi-lagi terjadi pertengkaran di antara umat Yahudi di rumah ibadat di Kapernaum. Karena memang halnya sangat serius. Perkataan atau khotbah Yesus tentang dirinya sendiri sebagai roti hidup dan diberikan kepada mereka untuk dimakan supaya mereka beroleh hidup kekal. Sabdanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perkataan Yesus mendatangkan kontroversi yang hebat. Orang-orang Yahudi tidak begitu saja dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat percaya serta menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin kita tidak perlu terlalu menyalahkan mereka. Kegalauan dan kebingungan mereka bisa masuk akal, bisa kita terima. Andai kata saat itu saya juga mendengar langsung kata-kata dan khotbah Yesus tentang roti hidup ini, tentu saja saya juga mungkin langsung bertanya,
Bagaimana mungkin ini terjadi? Ajaran baru dan aneh. Kita ini adalah manusia, bukan Dracula, bukan zombie, atau kanibal, bukan pemakan manusia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus adalah anugerah dari Bapa di surga. Yesus sendiri menegaskan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iman akan Yesus bukanlah sekedar identitas agama, bukanlah sekedar pilihan beragama. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan apa makna, apa maksud khotbah dan perkataan Yesus yang hebat itu. Bukan memahami hanya dengan memakai otak atau akal budi, tetapi harus dengan iman. Karena tanpa iman, perkataan Yesus sulit dimengerti. Karena maksud Yesus sebenarnya ialah agar manusia percaya dan bersatu dengan Yesus. Kalau kita tahu, kalau kita makan, makanan itu menjadi darah daging kita. Itulah maksud Yesus. Bahwa kita harus bersatu dengan Dia. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Kristus dan menjadikan sumber kehidupan kekal. Karena Kristus sungguh-sungguh hadir dalam roti dan anggur. Sebagaimana sabdanya sendiri pada malam perjamuan terakhir, sebelum Ia menderita dan wafat di atas kayu salib. Ia memberikan kepada para muridnya dan bersabda, inilah tubuhku. Dan diberikan anggur kepada muridnya dan bersabda, inilah darahku. Maka perayaan Ekaristi Kudus lalu menjadi perayaan yang luar biasa, luhur dan agung. Karena dikehendaki Tuhan sendiri untuk menghadirkan kembali seluruh misteri penebusan Yesus di 2000 tahun yang lalu, dihadirkan kembali dalam ruang dan waktu agar dapat dialami oleh seluruh umat beriman. Ini terjadi di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Roti dan anggur suci dalam perayaan Ekaristi Kudus juga sekaligus menghadirkan apa yang sebenarnya akan dianugerahkan pada akhir zaman, yang tidak lain adalah hidup Allah itu sendiri. Dan dengan demikian kita memperoleh keselamatan kekal. Itulah kemuliaan surgawi, anugerah surgawi, hidup kekal yang dihadirkan dalam Ekaristi Kudus, dalam Misa Kudus. Ekaristi adalah misteri kemuliaan yang akan datang pada akhir zaman. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam sabdanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus juga bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Yesus hendak menegaskan bahwa orang yang ingin memperoleh hidup sejati, memperoleh hidup kekal, hendaknya menyatukan diri dengannya. Hendaknya menyatukan diri dengan Yesus secara jasmani dan rohani, lahir dan batin, total hidup manusia itu. Dan persatuan kita dengan Kristus itu terjadi ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Kita bersatu secara sakramental. Lalu bagaimana kita bisa bersatu dengan Kristus? Kita cukup meluangkan waktu 1,5 jam sampai dengan 2 jam setiap hari Minggu. Kita datang ke altar Tuhan
datang ke gereja untuk menyambut tubuh dan darahnya, santapan kehidupan kekal kita. Roti dan anggur adalah santapan kehidupan kekal kita. Memang pada manusia ada dua unsur hakiki yang saling melengkapi dan saling membangun, yaitu hidup rohani dan jasmani. Seperti kata pepatah, mens sana in corpore sano. Jiwa atau pikiran sehat ada dalam tubuh yang sehat pula. Dua-duanya, hidup jasmani, hidup rohani, membutuhkan makanan dan minuman. Hidup badani dan hidup jiwa membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi makanan itu harus seimbang antara untuk tubuh dan jasmani dan untuk jiwa dan rohani. Kalau tubuh begitu diperhatikan, dirawat, dipelihara dengan sangat baik. Contoh, skincare, remedies, ratusan ribu tiap bulan. Makanan yang enak, yang bervitamin untuk menjaga ketahanan tubuh, untuk menjaga kulit supaya tetap sehat. Semuanya itu tidak salah, tidak apa-apa. Yang terpenting, jangan lupa pula untuk jiwa. Jiwa juga harus dirawat. Perlu diperhatikan supaya tetap sehat jiwa dan rohani kita. Harus diberi makanan rohani sebagai nutrisi iman kita. Dan makanan rohani yang dimaksud di sini adalah roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Hal ini yang membuat kita hidup dan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Antara tubuh dan jiwa, antara jasmani dan rohani, sepadan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus adalah roti hidup kekal, maka kita dengan tekun menyambut Dia sebagai santapan rohani yang paling agung dan luhur. Di sisi lainnya, sebagai buah-buah dari roti hidup yang telah mengenyangkan kita, maka saatnya kita juga harus membagi rezeki kepada orang lain. Rezeki bagi kehidupan sesama kita. Membagi-bagikan berkat, membagi-bagikan rezeki kepada sesama. Sebagaimana Kristus telah membagi-bagikan tubuhnya bagi umatnya. Maka kita harus menjadi roti bagi sesama. Bagi mereka yang sungguh-sungguh lapar. Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan kita. Mereka yang dalam keadaan menderita, haus, lapar dan dahaga. Mereka yang sengsara. Kalau kita betul-betul bersatu dengan Kristus, tandanya kita tidak pernah membuang muka kita ketika kita berjumpa dengan saudara kita yang sedang susah, yang sedang menderita, saudara kita yang miskin. Kita tidak pernah akan hanya membuang koin 1.000 perak dari dalam mobil mewah yang ber-AC untuk seorang pengemis tua di pinggir jembatan. Kita tidak pernah akan menutup telinga untuk mendengarkan jeritan orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar. Karena jeritan pilu mereka adalah jeritan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Santo Ambrosius berkata, bila mana darah Kristus yang setiap kali ditumpahkan untuk pengampunan dosa, aku harus selalu menerimanya kembali, agar dosaku selalu diampuni. Karena aku selalu berdosa, maka aku membutuhkan selalu sarana keselamatan itu, yaitu Ekaristi Kudus, tubuh dan darah Kristus. Santo Ambrosius. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa sering kami menganiaya Engkau lewat sikap dan tutur kata dalam setiap orang kami,
yang pada kami sesama jumpai kami setiap hari. Berilah dalam kami hidup hati kami. yang suci, Amin. supaya kami mampu Kemuliaan menangkap kepada Bapa kehadiran dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam damai sejahtera selalu.